Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wendy Joni Hartono, CGP Angkatan 7. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas 3.2.A.8 koneksi antar materi modul 3.2, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Fasilitator Bapak Sulaiman SPD MPD dan Bapak pengajar praktik yaitu Bapak Kurdi SPD SD MPD. Tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Dan kesimpulan yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yaitu pemimpin pembelajaran yang melakukan pendekatan berbasis aset atau kekuatan, di mana pemimpin pembelajaran mampu meningkatkan pembelajaran dengan memanfaatkan kekuatan yang ada di sekitar, baik faktor biotik maupun faktor abiotik. Cara implementasi di lingkungan kelas yaitu dengan berdiskusi, berkolaborasi bersama murid dan rekan sejawat, bisa menanyakan di sekitar ada hal-hal apa saja yang menarik atau menyenangkan, sehingga guru dan murid bekerja sama untuk mewujudkan kelas yang menyenangkan dan bisa menjadi penyemangat di dalam belajar. Cara implementasi di lingkungan sekolah yaitu dengan berdiskusi, berkolaborasi bersama warga sekolah, dan memanfaatkan sarana prasarana yang ada di dalam, dan mewujudkan pembelajaran yang nyaman dan berpihak pada murid. Cara implementasi di sekitar sekolah yaitu bekerja sama dengan wali murid, berelasi dengan warga sekitar, dan bermitra dengan pihak-pihak terkait di dalam mewujudkan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan. Sumber daya yang tepat, murid menjadi lebih berkualitas, yaitu dengan memahami berbagai kebutuhan murid melalui pendekatan berbasis aset atau kekuatan akan memiliki dampak yang positif. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran yang berkualitas. 7 aset atau kekuatan di dalam mengembangkan sumber daya. Yang pertama yaitu modal manusia, warga sekolah yaitu kepala sekolah, guru, murid, dan staf, merupakan aset berharga bagi sekolah. Hasil diskusi, kolaborasi secara aktif bisa mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian, modal sosial. Interaksi antara semua anggota warga sekolah yang baik merupakan modal sosial yang kuat dan sangat berdampak positif bagi sekolah. Modal fisik, sarana prasarana sekolah merupakan aset penting untuk mendukung kegiatan murid di dalam mengeksplorasikan bakat dan minatnya. Kemudian modal lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang ada di sekitar sekolah memiliki berbagai manfaat penting di dalam mewujudkan suasana belajar yang aman dan menyenangkan. Kemudian modal finansial. Sekolah memiliki bantuan operasional satuan pendidikan, yaitu BOSP, yang bisa mendukung program sekolah di dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian modal politik, yaitu kebijakan kepala sekolah yang mendukung program-program warga sekolah. Dan yang terakhir yaitu modal agama dan budaya. Kegiatan memperingati hari besar keagamaan dan memiliki jadwal ibadah rutin yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Budaya yang merupakan tradisi kebiasaan baik yaitu memberi salam atau bersalaman dan bergotong royong. Keterkaitan antar modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantoro, di mana pemimpin pembelajaran mampu menuntun dan menggali bakat murid di dalam belajar melalui kekuatan yang ada.
1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Dengan berpikir berbasis aset, maka akan lebih mudah di dalam mewujudkan kepemimpinan murid dan mencapai pembelajaran yang berpihak pada murid. 1.3 Visi guru penggerak. Pemimpin pembelajaran mampu menggali apa yang menjadi impian dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. 1.4 Budaya positif. Dengan adanya penerapan budaya positif, maka akan lebih mudah di dalam mengidentifikasi hal atau aset-aset yang menjadi kekuatan di sekitar. 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi dan 2.2 Pembelajaran sosial dan emosional, di mana penerapan sumber daya akan optimal apabila kita memahami pembelajaran sosial dan emosional serta memahami apa yang menjadi kebutuhan warga sekolah. 2.3 Kucing. Kucing diperlukan di dalam menentukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Di dalam memanfaatkan sumber daya dan menentukan aset atau kekuatan yang ada, diperlukan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga apa yang menjadi tujuan tercapai. Keterkaitan antar modul. Sebelum mempelajari modul 3.2 yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, saya sudah melakukan pengelolaan sumber daya, namun yang saya lakukan masih cenderung berbasis kekurangan, sehingga terasa sulit dan tidak optimal di setiap pelaksanaannya. Setelah mempelajari modul 3.2 yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, saya memahami bahwa berpikir berbasis aset atau kelebihan itu lebih efektif dan optimal. Dengan memanfaatkan kekuatan yang ada di sekitar akan terasa lebih mudah, tumbuh semangat dan inovasi, sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan maksimal. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.